Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kuliah kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel prokariot dan sel eukariot. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi bagaimana teknik mempelajari sel. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa teknik dalam mempelajari sel, mulai dari yang sederhana yang sering dipakai, yaitu teknik pengamatan dengan mikroskop, terutama mikroskop cahaya. Lalu dengan pengamatan mikroskop ini ada berbagai macam mikroskop, mulai dari mikroskop cahaya yang paling sederhana sampai mikroskop polarisasi hingga ke mikroskop elektron. Mikroskop elektron pun ada SEM atau scanning electron microscope, ada TEM dan yang lainnya. Kemudian teknik-teknik lain dalam mempelajari sel ada teknik mikroteknik, kemudian teknik kultur atau pertanaman sel, mempelajari secara sitokimia, biokimia, sitogenetika, sampai ke fraksinasi dan sentrifugasi, hingga autoradiografi atau difraksi sinar X. Nah, teknik-teknik ini tentu berkembang seiring dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang sel atau organisme yang tentu selnya perlu diamati, seperti apa bentuk selnya, cara kerjanya, dan sebagainya, maka sebenarnya secara sederhana kita bisa membagi sel itu hanya menjadi dua golongan saja secara sederhana, yaitu ada yang kita sebut dengan sel prokariot dan ada sel eukariot. Ini berdasarkan ada atau tidaknya membran pada inti. Nah, yang untuk prokariot, pro berarti belum, kariot berarti inti, yang belum memiliki membran inti, satu selaput inti, kita bisa bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu eubakteri, kemudian ada archaea. Nah, untuk eubakteria, kita bisa bagi lagi menjadi dua, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nanti akan kita berikan penjelasan. Sedangkan eukariotik kita bisa kelompokkan, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada jamur. Tetapi ini pengelompokan secara sederhana. Walaupun dalam ilmu perkembangan pengelompokan makhluk hidup ini juga tetap mengalami perkembangan. Contoh, pada saat mungkin ada di SMP atau SMA Anda sudah belajar bagaimana klasifikasi makhluk hidup. Ada yang penggolongan berdasarkan teori Linnaeus. Linnaeus mengenal atau membagi makhluk hidup hanya menjadi dua saja, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian seiring dengan perkembangannya, Haeckel, Cartan mulai membagi. Nah, ini di Cartan ini dia sudah membagi menjadi dua saja, prokariot dan eukariot, hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi. Tetapi seiring perkembangan lagi, sejak 1969, ketika Whittaker menggolongkan makhluk hidup, maka dia menjadikan penggolongan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Kalau yang Cartan dia super kingdom, ini menjadi 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Jadi 5 kingdom. Nah, ini yang sering Anda pelajari di waktu SMA dan di mana-mana perguruan tinggi masih cenderung mempelajari ini. Tetapi sejak tahun 1990, maka penggolongan makhluk hidup menjadi spektakuler perkembangannya ketika Woese
melakukan atau mengklasifikasi makhluk hidup tidak lagi menggunakan kingdom, tetapi menggunakan arah domain. Nah, domain berarti di atas kingdom, disebut dengan super kingdom. Bersama dengan ini, domain. Dia membagi 3 saja, bakteri, archaea, dan eukarya. Nah, perkembangan berikutnya ada juga penggolongan makhluk hidup berdasarkan kingdom lagi oleh Kakalier dan Smith 1998. Dia menggolongkan makhluk hidup berdasarkan 6 kingdom: bakteri, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Dan Ruggiero tahun 2015 membagi atau menggolong makhluk hidup menjadi 7 kingdom: bakteri, archaea, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Namun, 2 ini masih jarang dipelajari dan sepertinya belum begitu berkembang di masyarakat ilmuwan, termasuk juga di dunia perguruan tinggi. Yang masih dikenali umumnya adalah yang Whittaker dan Woese. Nah, kita masuk karena memang yang 2 ini kita belum pelajari dengan lengkap, kita belum mendapati bagaimana sistem pengklasifikasiannya. Kita masih tetap membahas tentang yang 2 ini. Terutama saya tekankan ada di sini penggolongan makhluk hidup berdasarkan Woese, yaitu domain. 3 domain, bakteri, archaea, dan eukarya. Nah, menurut Woese, makhluk hidup menjadi 3 kingdom, 3 domain, bakteri, archaea, dan eukarya. Nah, yang bakteri ada seperti yang saya singgung tadi, gram positif, spirocheta, kemudian cyanobacteria, dan sebagainya. Ini termasuk dalam bakteri. Sedangkan sedangkan archaea termasuk diantaranya bakteri halofil. Walaupun ini termasuk keduanya masuk golongan prokariot. Dan ini hanya yang eukariot atau eukarya. Nah, yang eukariot atau eukariota diantaranya ada hewan, fungi, kemudian tumbuhan, kemudian ada ciliata dan sebagainya. Ini digolongkan ke dalam eukarya menurut teori Woese yang melakukan analisis penggolongan makhluk hidup berdasarkan analisis ribosomal RNA yang ada pada makhluk hidup itu sendiri. Kita masuk yang pertama, pengelompokan organisme tadi berdasarkan ada atau tidaknya inti atau selaput atau membran inti pada makhluk hidup. Yang pertama adalah organisme prokariot. Kita sebut tadi salah satunya adalah eubakteri atau bakteri. Apa ciri umum pada bakteri? Nah, yang organisme yang prokariot pada prinsipnya, pada dasarnya termasuk ke dalam organisme yang masih sederhana. Ukurannya pun relatif kecil dibandingkan sel-sel yang lain dan dia belum terkompartmen dengan baik. Sebagai contoh, ini adalah gambar pada bakteri. Bakteri, kita bisa lihat di sini, ada bagiannya atau penyusun dari bakteri itu terdiri dari struktur luar, kemudian ada struktur bagian dalam. Struktur bagian luar itu berupa diantaranya adalah, yang pertama adalah kapsul. Kapsul pada umumnya berfungsi sebagai pelindung bagi bakteri itu sendiri. Jadi tidak semua bakteri sebenarnya memiliki kapsul, tetapi ada beberapa bakteri dia memiliki kapsul itu sendiri. Di antara fungsi kapsul tersebut adalah sebagai pelindung dari bakteri. Sebagai contoh misal beberapa hal yang sering dikemukakan bagi penderita yang spilis atau raja singa yang terjadi pada manusia. Nah, ketika si penderita diberikan antibiotik misalnya, maka dia akan bisa dengan cepat sembuh. Tetapi bila dia mengulangi lagi hal yang sama, penderita kembali mengalami
raja singa tersebut atau kencing nanah tersebut, dia mengkonsumsi lagi bakterinya lagi, antibiotik lagi. Nah, bakteri yang ada makin lama akan memberikan pertahanan terhadap antibiotik yang ada. Sehingga makin lama dosis harus ditingkatkan dan bakteri akhirnya menjadi kebal. Yang menjadikan kebal diantaranya adalah bakteri ini memiliki selaput lendir yang kental yang membentuk kapsul. Ketika diberikan padanya antibiotik atau diberikan perlakuan antibiotik, maka bakteri tersebut tidak akan mati lagi sebab sudah ada kapsul yang berfungsi melindungi dari bakteri tersebut. Nah, di samping kapsul, tadi sudah saya sebutkan, tidak semuanya yang mengandung kapsul, tetapi ada di antara bakteri tersebut. Kemudian ada lagi dinding sel. Kita mengetahui bahwa dinding sel pada bakteri sebenarnya adalah suatu hal yang penting karena dinding sel bakteri tersebut bersifat tentunya selektif permeabel. Artinya tidak semua nutrisi-nutrisi atau zat-zat tertentu yang diizinkan oleh bakteri tersebut masuk ke dalam selnya, bergabung atau masuk ke dalam sitoplasma. Melainkan hanya nutrisi atau jenis-jenis tertentu atau ion-ion tertentu saja yang bisa masuk ke dalam tubuh bakteri tersebut. Nah, sifat ini adalah sifat pertahanan tentunya, perlindungan yang dimiliki oleh bakteri agar keluar masuknya nutrisi atau ion-ion tersebut bisa diatur dengan baik melalui fungsi dari membran plasma itu sendiri. Kemudian ada lagi sitoplasma. Sitoplasma tentu adalah cairan sel, yang mana cairan yang ada di dalam sel atau sitoplasma ini tersebar merata ke seluruh sel berada di dalamnya dan tidak terjadi batas. Jadi di sitoplasma di dalamnya salah satu ciri prokariot ini adalah tidak ada pembatas adanya membran atau selaput inti yang ada pada bakteri. Lalu di bagian berikutnya sebagai tambahan bagian luar ada flagel. Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri dengan posisi atau kondisinya berotasi atau memutar. Dengan cara seperti ini, maka bakteri akan bisa bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, terutama untuk mencari tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang memiliki nutrisi yang melimpah. Dengan cara seperti ini, bakteri akan bisa mencari nutrisi-nutrisinya untuk melengkapi kehidupannya. Kemudian, ada lagi pili atau pilus. Sebagian menyebutkan pili, sebagian ada yang menulisnya dalam bentuk pilus. Pili atau pilus ini tertancap masuk ke dalam bagian membran plasma ini. Fungsinya pada prinsipnya adalah sebagai membantu pelekatan atau menempelnya bakteri di tempat-tempat yang disukai atau cocok bagi mereka. Misalnya tadi kondisi yang melimpah nutrisi, dengan adanya flagel maka bakteri akan bisa bergerak menuju arah nutrisi tersebut, dan pada saat berhenti atau berada di tempat yang sesuai, maka pili ini akan membantu dia untuk bisa mencengkram atau melekat pada tempat yang diharapkan tersebut. Nah, ini diantara struktur luar dari bakteri. Sedangkan untuk struktur bagian dalam itu ada, tadi sudah dijelaskan juga sedikit, ada sitoplasma atau cairan sel. Kemudian ada nukleoid. Nukleoid ini adalah material genetik. Boleh
DNA tentu berbeda antara prokariot dengan eukariot. Kalau dia prokariot, DNA-nya berbentuk sirkuler atau melingkar. Sementara untuk eukariot, dia berbentuk linear, seperti kita manusia. Nah, material genetik ini atau nukleoid ini tersebar di dalam sel. Cenderungnya akan berbentuk sirkuler. Lalu, ada lagi ribosom yang berfungsi dalam proses sintesis protein. Nah, tentu berbeda antara ribosom prokariot dengan ribosom eukariot. Pada prokariot misalnya, ukuran ribosom yang ada jumlahnya akan lebih sedikit dan tersebar di dalam sel. Sementara untuk eukariot, ukuran ribosomnya akan cenderung lebih besar, walaupun fungsinya sama sebagai sintesis protein. Dan mekanisme dalam sintesis protein untuk prokariot dan eukariot juga berbeda. Di prokariot, sistem sintesis protein atau pembentukan proteinnya itu bersifat polisistonik. Jadi, dengan cara seperti ini, maka dia akan bisa melakukan sintesis protein dengan lebih cepat. Sementara yang untuk gennya, untuk perkembangannya dalam proses gen itu akan cenderung bersifat haploid. Dan sintesis protein itu sendiri bagi yang fungsi ribosom ini terjadi di sitoplasma ini langsung. Kalau eukariot dia tidak terjadi di sitoplasma, melainkan dibantu mulai dari langkah-langkah pengkopian DNA atau penggandaan DNA-nya sampai dia translasi, proses translasi pembentukan protein, maka tahapannya berbeda. Untuk translasi saja itu sudah masuk ke wilayah inti sel atau nukleolus. Di dalamnya proses sintesis protein berlaku, bersifat monosistonik untuk yang eukariot, sedangkan untuk yang bakteri cenderung akan bersifat polisistonik. Kemudian tentu pada sistem reproduksinya, bagaimana proses reproduksi juga berbeda. Pada eukariot, pada prokariot ini, produksinya bisa dilakukan secara aseksual, yaitu dengan proses pembelahan biner. Ini diantara hal-hal yang membedakan prokariot dan eukariot. Dan satu lagi tentu adalah adanya plasmid. Dan plasmid ini tentu tidak ada sama sekali terdapat pada organisme eukariot. Plasmid itu terdiri dari DNA sirkuler. Kalau ini juga tadi adalah nukleoid atau DNA juga sirkuler. Ini juga mengandung informasi genetik tertentu sirkuler, tetapi ukurannya lebih kecil. Bisa hanya dari ribuan pasangan basa saja, yang menjadi gen-gen tertentu yang pada umumnya juga sering ditemukan tidak terdapat pada nukleoid ini sendiri. Sehingga sekarang pun para ilmuwan sudah melakukan teknik dengan membuat plasmid, artificial plasmid. Misalnya ada disebut dengan plasmidnya Pak19 misal, sudah dibuat dengan metode artifisial yang di dalamnya terdapat gen-gen tertentu. Misalnya ada gen antibiotik penisilin, ada gen antibiotik ampicillin, dan yang lain sebagainya. Dan bisa dipotong oleh enzim-enzim tertentu pula. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kita juga sudah sebutkan bahwa prokariot ini kita bisa bagi menjadi dua kategori. Yang satunya adalah bakteri, satunya adalah archaea.
Nah, yang bakteri kita bisa bagikan menjadi dua lagi, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Apa ciri bakteri gram positif dan gram negatif? Nah, kita sebut dia sebagai bakteri gram positif, yaitu apabila dia pada pewarnaan gram memberikan hasil positif, yaitu memberikan warna violet pada pewarnaan gram. Dengan penambahan sapranin, dia akan bisa berwarna violet. Sementara yang gram negatif, dia tidak bisa memberikan pewarnaan violet, tetapi tetap mempertahankan warna merah safranin yang ada. Sehingga ini ciri dari bakteri gram negatif, karena tidak bisa membentuk kristal violet, sedangkan ini berwarna positif, warna violet, karena adanya pembentukan warna atau penyerapan warna violet. Apa yang membedakan bakteri gram positif dan gram negatif? Sebenarnya yang memberikan perbedaan antara gram positif dan gram negatif itu lebih ditekankan pada membran. Sebagai contoh, di membran sel negatif, bakteri yang gram negatif, itu kecenderungan membran selnya akan lebih tebal dibandingkan dengan gram yang positif. Dan yang gram negatif itu akan cenderung memiliki, kalau ini kita bisa lihat di sini, ini adalah outer membran atau membran bagian luar. Kemudian ini lapisan lipoprotein yang ada pada membran sel gram negatif. Kemudian ada peptidoglikan, lapisan peptidoglikan yang terdiri dari komponen N-asetilglutamat. Kemudian ada periplasmid, ruang periplasmik, dan ini ada membran sitoplasma. Dan ini membran bagian dalam. Nah, ciri-ciri yang terdapat pada bakteri gram positif diantaranya adalah yang pertama, memiliki lapisan peptidoglikan tebal. Jadi ada lapisannya yang bakteri gram positif ini, peptidoglikannya akan cenderung lebih tebal. Kalau ini hanya sedikit, ini tebal. Kemudian dapat terwarna menjadi ungu kehitaman atau violet dengan penambahan pewarnaan gram tadi. Dan ini peptidoglikan ini punya kemampuan untuk menyerap warna, sehingga dari warna harusnya terbentuk bisa menyerap warna violet tadi, menjadikan dia berwarna violet. Kemudian karena dia mengandung peptidoglikan, dia termasuk di antara yang sulit untuk dicuci, terutama bila dicuci dengan alkohol. Kemudian di bagian ini, di bagian gram positif, tidak ada membran luarnya. Ini beda. Kalau gram negatif ada membran luar, gram positif tidak memiliki membran luar atau outer membran. Tebalnya akan cenderung antara 20 sampai 30 nanometer dengan dinding selnya yang lebih halus. Kemudian memiliki kandungan murein. Walaupun di sini tidak dijelaskan dengan detail, kandungan murein itu sekitar 70 sampai 80%. Kemudian tidak memiliki porin. Tidak memiliki porin, ini sejenis protein tertentu. Kalau gram negatif ini akan ada porinnya, seperti protein seperti ini. Ini porinnya. Bakteri gram negatif ada porin, yang positif itu tidak ada. Kemudian hanya sedikit yang patogen. Jadi nggak terlalu banyak yang patogen. Dan flagela, jika dia memiliki flagela, itu memiliki umumnya 2 cincin bodi. Kemudian hampir tidak mengandung lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida
Di sini juga tidak, yang ada lipoprotein. Nah, ini lipoprotein. Tidak ada yang ada di pada gram positif. Kemudian komponen penyusunnya, asamnya terdiri dari asam tekuat, asam lipotekuat yang menancap pada peptidoglikan. Nah, ini diantara ciri-ciri untuk yang bakteri gram positif. Sementara untuk bakteri gram negatif, kalau kita jelaskan lagi, berarti tadi kita sudah berikan perbedaan juga. Lapisan peptidoglikannya lebih tipis, khusus yang peptidoglikan ini lebih tipis dibandingkan dengan gram positif. Lalu memiliki membran luar atau outer membran. Di sini ada membran outer membrannya. Warnanya merah ketika diwarnai dengan gram safranin. Peptidoglikannya tipis, luntur saat dibilas dengan alkohol. Kalau seandainya dia diberikan alkohol. Tebalnya antara 8 sampai 12 nanometer. Dinding selnya bergelombang. Kandungan mureinnya antara 20 sampai 30%. Kemudian memiliki struktur porin, ini tadi sudah terangkan juga, yang menempel di outer membran. Ada di outer membran. Kemudian tidak memiliki asam tekuat dan asam lipotekuat untuk yang bakteri gram negatif. Lalu sebagian besar bersifat patogen dengan aparatus lipopolisakarida sebagai faktor virulensi. Flagelnya atau jika dia memiliki flagel umumnya terdiri dari 4 basal body dan mampu memproduksi eksotoksin zat yang berbahaya atau juga bisa dengan endotoksin. Kemudian kandungan lipid dan lipoproteinnya tinggi karena juga terdapat di outer membran. Ini yang ciri dari bakteri gram negatif. Sedangkan untuk yang archaea, kita bagi tadi, ini eubacteria, ada 2, gram positif dan negatif. Sedangkan untuk yang archaea, berasal dari domain yang berbeda, dia termasuk juga dalam karakteristik dari prokariot. Bisa digolongkan ke dalam prokariot juga. Tetapi dia punya perbedaan dengan bakteri tadi. Kalau kita lihat komponen dasar atau penyusunnya hampir sama. Tetap tadi punya pilus. Kemudian ada DNA sebagai pembawa informasi genetiknya. Ada juga sitoplasmanya. Ada plasma membrannya, kemudian juga mengandung plasmid, juga diantaranya mengandung ribosom. Tetapi WUS mengelompokkan archaea ini karena sifat dari archaea itu memiliki sifat kekhususan. Di antaranya tahan dalam posisi kondisi suhu yang ekstrim, baik dia ekstrim dingin maupun ekstrim panas, termasuk ke dalam bakteri halofil. Seperti bakteri metanogen, penghasil gas metana misalnya. Nah, tahan pada suhu kondisi yang tinggi, dan yang menyebabkan dia menjadi tahan pada kondisi tinggi adalah diantaranya terletak pada membran sel tadi, membran juga. Di archaea, membran selnya itu merupakan senyawa bukan asam lemak, tetapi senyawa isoprenoid. Senyawa isopren, yaitu asam lemak rantainya bercabang. Kalau ini tidak punya cabang, ini untuk archaea dia punya cabang. Jadi disebut dengan isopren. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Ini cabang atom yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi cabang. Nah, cabangnya ini termasuk golongan senyawa isopren. Dengan bagian ikatannya disebut dengan ikatan eter. Sementara yang bakteri ataupun yang eukariot pada umumnya dia akan membentuk ikatan ester. Ini membentuk ikatan eter. Dan ini yang menyebabkan dia bisa bertahan pada suhu yang ekstrim panas tadi atau bisa bertahan di suhu ekstrim dingin tersebut.
Nah, ini yang membedakan antara archaea dengan bakteri yang lainnya. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa archaea termasuk pada domain tersendiri jika diambil melalui klasifikasi makhluk hidup menurut WUS. Jadi bakteri archaea ini masuk prokariot tetapi memiliki wilayah domain tersendiri, sedangkan eukarya termasuk dalam kategori eukariotik. Nah, ini diantaranya bakteri metanogen, bakteri halofil yang tahan pada suasana ekstrim seperti ekstrim panas, ekstrim dingin, kadar garam tinggi misalnya, atau salinitas tinggi, cenderung adalah termasuk ke dalam domain archaea. Kita lanjutkan berikutnya materi tentang sel eukariotik. Tadi kita sudah menjelaskan tentang ciri umum dari prokariot. Terus selanjutnya kita akan membahas ciri umum atau perbedaan yang ada pada sel eukariot. Dan untuk pembahasan sel eukariot kita akan membatasi beberapa saja, di antaranya tumbuhan, hewan, dan jamur. Walaupun kalau kita lihat dari penggolongan atau pembagian untuk yang eukariota atau eukarya dalam teori WUS banyak yang termasuk ke dalam eukariota ini. Ada slime mold, animalia, fungi, plantae, ciliata, dan sebagainya. Tetapi kita hanya akan bahaskan 3 saja, yaitu tumbuhan, hewan, dan jamur. Terlebih dahulu kita akan jelaskan ciri umum yang terdapat pada sel eukariot. Tadi kita sudah sebutkan bahwa sel eukariot yang kita bahas adalah sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan, kemudian ada sel fungi. Nah, apa ciri umum yang terdapat pada sel eukariot ini? Kalau kita lihat sel prokariot, sel eukariot dengan sel prokariot itu memang memiliki perbedaan yang mencolok. Di antara karakteristik utama yang ada pada sel eukariot, yakni sel eukariot memiliki ada yang memiliki dinding sel, terutama tumbuhan. Kemudian ada yang tidak memiliki dinding sel seperti sel hewan. Sel-sel tidak memiliki dinding sel. Kemudian umumnya untuk yang eukariot ketiga-tiganya itu umumnya adalah bersifat multiseluler. Namun walaupun dia pada umumnya multiseluler, ada juga di antara yang eukariot ini yang uniseluler. Ini contoh yang eukariot tetapi dia uniseluler. Contohnya ada terdapat pada yeast atau kita kenal dengan sebutan lainnya ragi atau termasuk dalam Saccharomyces cerevisiae. Contoh, dia eukariot tetapi dia uniseluler. Kemudian ciri berikutnya memiliki inti sel, dan inti selnya ini sudah dikelilingi dengan membran. Baik dia sel hewan, sel tumbuhan, ataupun sel fungi. Tiga-tiganya tetap ada. Kemudian memiliki membran intinya
membentuk kompartemen nukleus. Jadi ada masing-masing kompartemennya. Kompartemen nukleus. Kemudian memiliki organel spesifik. Organel spesifik yang tidak ada pada prokariot, seperti ada mitokondria. Mitokondria kita lihat ini di tumbuhan ada, di fungi mitokondria juga ada, kemudian di sel hewan mitokondria juga ada. Fungsinya tetap sama dalam proses respirasi sel atau dalam menghasilkan siklus energi sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Sama-sama ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau kita lihat ini di sel tumbuhan, ini retikulum endoplasma halus. Di sini ada retikulum endoplasma kasar. Di sel fungi juga ada retikulum endoplasma. Di sel hewan juga ada retikulum endoplasma yang memiliki fungsi sebagai tempat modifikasi protein dari ribosom dan tempat transport protein. Ini yang untuk retikulum endoplasma kasar, sedangkan retikulum endoplasma halus itu berfungsi dalam sintesis lipid. Kemudian ada vakuola. Terdapatnya vakuola, kita akan lihat di sel tumbuhan, mana dia tadi, ada vakuolanya. Ada vakuola pada tumbuhan. Ini yang mengspesifikkan vakuola. Kemudian ada di tumbuhan. Kemudian badan Golgi. Golgi apparatus. Kita akan lihat Golgi apparatus. Ini Golgi apparatus Golgi yang memiliki fungsi dalam modifikasi protein, sehingga proteinnya bisa aktif dan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ada lisosom. Lisosom yang ada pada hewan, berfungsi pada sistem pembentukan sistem imun dan fagosit untuk menghancurkan fagosit atau molekul-molekul asing. Kemudian yang membedakan antara prokariot dan eukariot, tipe dari DNA-nya. DNA, walaupun DNA untuk yang eukariot ada di mitokondria, ada di inti. Pada tumbuhan DNA ini juga ada di kloroplas. Tipe untuk DNA-nya itu termasuk DNA-nya linear. Kemudian susunan gen, dalam proses susunan gen atau sintesis genetiknya, pada umumnya atau selalunya satu gen disintesis dalam satu promotor. Kemudian genomnya diploid, umumnya diploid untuk yang eukariot. Kemudian yang membran plasma atau sel membran untuk hewan itu mengandung sterol. Kemudian memiliki sistem endomembran berupa organel retikulum endoplasma
dan badan Golgi di dalam strukturnya memiliki organel membran. Kemudian memiliki sistem endosimbion berupa organel mitokondria, dan pada di tumbuhan itu ada kloroplas yang dimungkinkan dulu menurut sejarahnya organel tersebut merupakan organisme lain yang bersimbiosis ke dalam sel eukariot. Jadi karena ada hubungan mutualisme antara sel bakteri penghasil zat hijau daun atau fotosintetik, bakteri fotosintetik melakukan simbiosis dalam waktu yang lama dalam proses evolusinya, sehingga dia menjadi akhirnya bergabung membentuk sel eukariot modern. Sementara yang retikulum endoplasma, sedangkan mitokondria ini terjadinya proses endosimbion juga untuk mikroorganisme atau adanya mikroorganisme yang dalam proses metabolisme energi. Adanya saling simbiosis menguntungkan ini menjadikan sel tersebut pada akhirnya, ini menurut sejarah evolusinya, bersimbiosis dengan sel sehingga saling menjadi hal yang saling menguntungkan, dan pada akhirnya sel prokariot tersebut tetap bertahan di dalam sel eukariot modern. Nah, kita akan jelaskan lebih detail ini karakter umum atau karakteristik umum dari sel eukariot. Tadi kita sudah sebutkan bahwa 3 hal atau 3 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam sel eukariot, yaitu tumbuhan, hewan, dan fungi. Nah, kita akan jelaskan perbedaan antara ketiga sel tersebut. Kalau tadi karakteristiknya, apa sih perbedaan antara sel tumbuhan, hewan, dan fungi? Yang pertama, sel tumbuhan, hewan, dan fungi memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama tentu adalah karakternya dalam hal grow habitnya atau pertumbuhannya. Pada cendawan atau kingdom fungi, pertumbuhan itu akan terjadi di bagian ujung hifa. Jadi di fungi ini dalam hal pertumbuhan akan terjadi di ujung hifa, atau bila dia uniseluler seperti ini, maka dia akan melakukan proses budding. Namanya budding pada uniseluler. Sementara pada sel hewan ini tidak terjadi seperti yang ada pada fungi. Tidak ada pertumbuhan yang menggunakan hifa, atau budding juga tidak terjadi sama sekali. Sementara untuk sel tumbuhan, grow habitnya atau sistem cara tumbuhnya dengan cara terbentuknya jaringan interseluler. Dengan jaringan interseluler ini akan menjadikan tumbuhan akan tetap berkembang. Kemudian sistem nutrisinya. Antara tumbuhan, hewan, dan fungi memiliki perbedaan. Pada tumbuhan, nutrisinya yang didapati ini melalui proses yang kita kenal dengan proses fotosintesis. Karena adanya kloroplas akan memungkinkan sel tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Sementara pada sel hewan, nutrisinya atau sumber makanannya itu bersifat heterotropik. Tidak bisa
mencerna atau mengubah hal yang terjadi secara mandiri nutrisinya, hewannya termasuk organisme heterotrofik, dan dilakukan pada umumnya melalui pencernaan makanan, sama dengan kita kan gitu. Kita makan, kemudian mencerna makanan. Sedangkan untuk yang fungi ini, dia juga seperti hewan, termasuk organisme yang heterotrofik, tetapi caranya untuk mendapatkan nutrisi itu berbeda, yaitu dengan mengabsorpsi nutrisi yang terlarut. Jadi dia akan memiliki enzim yang ada pada fungi, dia akan menghancurkan, misalnya pada fungi pelapuk, pada kayu misalnya, dengan adanya enzim yang ada pada fungi akan mengeluarkan enzim tersebut sehingga terjadi proses pelapukan pada kayu. Setelah lapuk nutrisinya menjadi terdegradasi, maka kemudian baru fungi mengabsorpsi nutrisi yang terlarut tersebut. Kemudian untuk dinding sel, dinding sel berbeda antara sel tumbuhan dan hewan dan fungi. Karakteristik yang membedakan antara dinding sel dinding untuk fungi, dinding selnya itu berupa khas mengandung senyawa namanya kitin. Senyawa kitin yang terdapat pada dinding sel fungi. Sementara untuk sel hewan, kitin ini tidak ditemukan. Lapisan dinding sel yang mengandung kitin itu tidak terdapat, tidak ada. Di membrannya tidak mengandung kitin, hanya terdapat pada beberapa jenis insekta. Nah, umumnya tidak terdapat pada hewan, tetapi ada pada beberapa jenis hewan, terutama dari golongan insekta, ini mengandung kitin. Sementara untuk yang tumbuhan ini tidak sama sekali. Dinding selnya itu mengandung bahan utamanya dari karbohidrat, yaitu selulosa, sehingga menjadikan strukturnya dari selnya menjadi kaku. Kemudian pada tumbuhan, inti selnya itu bersifat diploid. Membrannya akan luruh selama pembelahan nukleus. Jadi membrannya akan ada pada membran, maksudnya di sini adalah membran selnya, membran inti, luruh selama pembelahan nukleus. Kemudian, sedangkan untuk yang hewan, khasnya berupa nukleusnya, intinya diploid, membrannya akan luruh selama pembelahan nukleus. Selama pembelahan inti, maka membran intinya akan luruh. Sementara untuk yang cendawan, untuk yang sel fungi, biasanya untuk inti selnya itu haploid. Kemudian membran inti ada selama adanya proses pembelahan. Kemudian ciri lainnya misalnya adalah pada hewan memiliki histon. Ini histon dalam proses sintesis proteinnya memiliki histon namanya 2B. Hewan juga punya histon 2B. Kemudian pada tanaman itu khusus pada histon tanaman. Kemudian mikrotubulusnya untuk cendawan itu sensitif terhadap benzimidiazol.
untuk senyawa-senyawa antibiotik, dan griseofulvin. Sementara untuk hewan, mikrotubulusnya sensitif terhadap kolkisin. Dan untuk tumbuhan juga sensitif sensitif pada kolkisin. Nah, ini juga salah satu cara yang dipakai oleh para ilmuwan untuk merancang antibiotik atau zat-zat tertentu yang bisa menjadi antifungi. Nah, benzimidazol ini termasuk di antara zat yang antifungi. Kemudian sintesis lisinnya juga bisa berbeda. Misalnya dalam sintesis lisin untuk cendawan itu lintasannya AAA. Kemudian untuk hewan itu disintesis dan harus disuplai. Sedangkan pada tumbuhan itu lintasannya DPA. Kemudian Golgi cisternae-nya, nah ini berbentuk tubular pada cendawan, sedangkan pada hewan itu pet-like namanya, sama dengan yang ada pada tumbuhan. Kemudian senyawa simpanannya. Nah, sel tumbuhan menyimpan nutrisi atau senyawa simpanannya dalam bentuk apa? Nah, pada hewan, senyawanya kalau kita terjadi atau kelebihan senyawa atau kelebihan makan, misalnya nutrisi, maka disimpan dalam bentuk glikogen atau bisa lemak, trihalosa. Ini terjadi pada sel hewan. Sementara pada sel tumbuhan, jika nutrisinya berlebih, maka disimpan dalam bentuk pati. Nah, salah satu contoh umbi kan gitu yang kita kenal, umbi kayu. Bila nutrisinya berlebih, maka umbi akan menyimpannya dalam bentuk pati di dalam umbi. Sementara untuk yang fungi, bila nutrisinya berlebih, disimpan dalam bentuk glikogen dan lipid dan senyawa trihalosa juga. Jadi hampir sama dengan hewan. Kemudian untuk yang membran sterolnya pada cendawan itu namanya ergosterol, sedangkan pada hewan membran sterolnya itu terbuat dari atau mengandung kolesterol, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada sitosterol dan sterol. Maka itu yang kita kenal, tidak ada tumbuhan yang mengandung kolesterol. Jadi kalau kita lihat di TV-TV kan ada iklan minyak goreng bebas kolesterol, 100% bebas kolesterol. Karena tidak terdapat pada tumbuhan itu senyawa kolesterol. Sedangkan kolesterol itu hanya terdapat pada hewan. Sementara dan pada fungi itu bukan kolesterol tetapi namanya adalah ergosterol. Ini diantara perbedaan mencolok antara karakteristik cendawan, hewan, dan tumbuhan, atau animalia, fungi, dan plantae. Nah, ini komposisi dinding sel tadi. Pada fungi akan mengandung kitin yang sangat tinggi. Sementara yang pada hewan ataupun tumbuhan itu dinding selnya tidak mengandung kitin. Pada hewan, tadi kita sudah sebutkan juga, di antara yang mengandung kitin, selnya ini termasuk dalam di antaranya adalah kelompok serangga. Nah, ini penggolongan secara umum perbedaan antara bakteri, archaea, dan eukarya yang tadi di awal sudah dijelaskan.
karbonnya seperti apa, fosfatnya apa, metabolisme nukleusnya seperti apa, lisot ini bagaimana pembentukan sintesis proteinnya, kemudian telomersnya, kromosomnya, proses transkripsi translasinya. Contoh ini replikasi DNA-nya, bakteri itu khusus mencirikan bakteri, sementara yang archaea itu akan cenderung seperti eukariot. Sedangkan eukariot itu punya sintesis proteinnya tersendiri. Baik, saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kita kali ini. Dan saya akan berikan tugas kepada Anda. Mohon nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.